Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Menemani waktu sebelum tidur. Ada sebuah cerita yang dikirim oleh Mas Al-Farizi. Cerita tentang pocong. Ada yang berani? Yang berani? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Dari rimbun alang-alang tanah kosong peninggalan ayah dan ibu, tampak mobil rusak teronggok seperti batu. Sudah puluhan tahun mobil itu tidak lagi dipedulikan pemiliknya. Bunga-bunga seri yang gagal menjadi buah selalu jatuh dan bermukim di atap hingga dalam rongsokan itu. Rongsokan tua itu tidak mungkin aku buang. Kata almarhum bapak, rongsokan adalah pancingan untuk menarik orang-orang. Diharapkan karena rongsokan itu, maka orang-orang mengetahui bahwa ada bengkel di tempat ini. Lagi pula, mobil-mobil tua itu tidak pernah menampakkan keangkeran. Setiap malam, aku sering memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Aku melamun di sekitarnya sambil melihat alang-alang. Suara-suara menakutkan atau gerak-gerak keganjilan tidak pernah aku dengar atau terlihat. Semua berjalan normal. Namun, keadaan yang tenang berubah ketika ada laki-laki muda yang berusia 25 tahun mengantarkan mobilnya. Dia ingin agar aku membenarkan bagian depan kendaraannya yang penyok. Dia ingin bemper dan penutup mesinnya mulus seperti semula. Dia bilang kerusakan itu karena menumbur pohon saat mengajarkan kekasihnya mengemudikan mobil. "Tinggalkan saja seminggu, Mas, semuanya bakal beres seperti semula," kataku kepadanya. Ketika Andrean, yaitu pemilik mobil, berpamitan pulang, dia sempat melihat ke arah mobilnya sebelum masuk ke dalam mobil kawannya. Wajahnya agak cemas. Saat itu, dia juga memandangku. Akan tetapi, aku tidak banyak memikirkan karena dalam benak ini hanya memperbaiki kerusakan sesegera mungkin. Alang-alang dan daun seri berayun pelan. Bulan belum jauh mengembara. Aku harus mengumpulkan data untuk besok. Data kerusakan mobil Andrean sangat kuperlukan untuk memenuhi perlengkapan yang harus disiapkan. Namun, malam tak sebagaimana biasa. Dari atas pohon seri, seperti ada yang memandang. Aku yang takut berusaha mengendalikan diri. Namun, mata ini tertuju pada semak belukar. Akan tetapi, tidak berani mengarah ke pohon seri. Letak rumahku di ujung jalan. Jaraknya cukup jauh dari tetangga. Tujuannya agar mereka tidak merasa berisik ketika aku dan kawan-kawan menyetel mesin mobil yang baru diperbaiki. Namun, ketakutan datang saat aku mengecek mobil Andrean. Aku berada pada malam yang membuat kaki bergetar. Langkahku cepat masuk ke dalam kamar. Namun semua belum baik-baik saja. Saat memejamkan mata, suara alat-alat kendaraan yang bergesekan terdengar nyaring. Aku tidur sendirian di rumah warisan ini. Kakak-kakakku sudah berkeluarga. Mereka menetap di luar kota. Suara itu semakin menyaring terdengar. Selain suara alat, aku juga mendengar suara gesekan ranting dan tanah. Tidak hanya itu, genting rumahku seperti dijatuhi ranting ataupun buah-buah seri. Pohon yang meneduhkan bengkelku seperti diayunkan sesuatu. Dari dalam selimut, keringat sampai ke telapak kaki. Aku berusaha mengambil minum untuk menenangkan diri. Dan suara sesuatu yang bernafas seperti berada di belakangku. Aku benar-benar merinding, tapi beruntung karena tidak kutemui apapun ketika menoleh ke belakang. Padahal jantung ini sangat berdebar. Suara-suara yang membuatku takut belum hilang. Tapi kali ini
Dari semak-semak ilalang, aku seperti diintai. Betapa aku bergidik ngeri karena lampu rumah mati ketika hendak memejamkan mata. Tanpa sengaja, dari jendela kamar, aku melihat sekelebat kain putih yang melompat dari pohon seri menuju mobil Andrian. Yang aku mampu hanya menutup mulut karena tidak ingin mengundang perhatian sosok itu. Matahari pagi tidak hanya menghangatkanku yang berusaha melupakan kejadian malam yang mengerikan. Matahari hangat membuatku lebih menikmati aroma dan rasa kopi. Pagi ini seperti biasa, aku menunggu montir-montir datang. Di pekarangan, aku mengintip pucuk pohon seri dari celah-celah daunnya yang rimbun. Sesekali juga aku melihat ke dalam mobil Andrian. Tidak lama kemudian, suara Vespa Guntur terdengar. Senyumnya sudah mengembang meski jaraknya masih sekitar 100 meter lagi. Belum sempat duduk, dia sudah mengatakan hal yang mengagetkan. Katanya, mobil Andrian penyok lantaran menumbur pengendara motor hingga tewas di tempat. Gua nggak bohong, pengendara motor itu teman sekolah gua. Kepalanya terlindas mobil mewah. Nah, merek sama warnanya persis seperti mobil ini, kata Guntur. Kondisi mayatnya parah, kita harus lapor polisi, sambung Guntur. Lebih baik kita biarkan mobil ini dalam kondisi semula. Kita tunggu sampai orangnya datang, nanti kita minta penjelasannya, jawabku. Aku kembali merenggut kopi, berusaha menenangkan diri. Tidak lama kemudian Andrian datang. Aku lebih dulu mempersilahkannya duduk. Kami bertiga duduk untuk membicarakan sebab penyoknya mobil Andrian. Selain tidak mau tiba-tiba polisi kemari, aku juga tidak mau diteror ketakutan. Akan tetapi, Andrian tidak mengakui perbuatannya. Dia bersikukuh menjunjung alasan yang kemarin. Sampai pada titik keruwetan, dia memilih pergi meninggalkan mobil yang belum selesai kami perbaiki. Guntur berusaha mencegahnya, akan tetapi kutahan. Tetangga akan berkumpul jika terjadi keributan. Lagi pula, bengkel ini tidak pernah ada cekcok apapun sejak dipegang almarhum bapak. Siang pun berganti senja. Mobil Andrian sama sekali tidak kukerjakan. Aku tidak mau dituduh sebagai orang yang melenyapkan barang bukti. Tapi itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah Guntur yang hendak pulang. Padahal aku ingin dia menginap. Barulah setelah kubujuk, akhirnya dia mau untuk tidur di sini. Akan tetapi, karena dia tidak membawa baju ganti, maka akan kembali setelah Isya. Kemarin gangguan datang sekitar pukul 8 malam. Aku jadi khawatir gangguan malam setelah itu lebih cepat dan bertambah parah. Yang kukhawatirkan menjadi kenyataan. Ini semua karena kebodohanku yang menunda mandi hingga jam 7 malam. Hembusan angin malam sampai ke kulitku yang basah, menambah dingin dan membuat merinding. Aku tidak berani menoleh ke ventilasi. Dari sana terlihat juntaian batang seri serta beberapa daunnya yang rimbun. Segera aku keringkan tubuh dan bergegas keluar dari kamar mandi. Tapi baru saja daun pintu kutekan, suara geduran jendela terdengar. Angin berhembus kencang sehingga rambutku yang basah berayun. Entah mengapa, aku menengok ke ventilasi. Di atas sana, ada titik merah sehingga aku berlari lalu mengunci pintu kamar dan bergegas memakai baju dan celana. Selimutku bentangkan dan kutarik hingga menutup kepala. Seiring dengan itu, aku mendengar suara gelas pecah. Arahnya dari belakang, tapi aku tidak berani kemana-mana. Tidak bisa dibiarkan. Lebih baik aku melapor polisi, batinku sambil membayangkan wajah Andrian. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara motor Guntur. Aku menyambutnya bersemangat. Namun ketika membuka pintu, ada sosok pocong di belakang Guntur. Sosok itu membuatku menganga, tidak sanggup bergerak ataupun melakukan hal lain. Ketika sadar, Guntur sudah meringkuk di sisiku. Dia tidak banyak bicara. Aku hanya mendengar ketakutannya. Giginya bergemartak seperti orang kedinginan.
Belum sempat aku bertanya, suara gayung jatuh terdengar. Aku dan Guntur berteriak. Kupaksa tubuh yang lemas ini untuk berdiri dan mengunci pintu, tapi seperti ada yang menarik dari luar. "Kita harus segera lapor polisi," kata Guntur yang masih berselimut. Anehnya, tidak ada tetangga yang menolong kami, padahal aku sudah berteriak. Justru, gangguan sosok astral kian kuat. Gemuruh angin menerbangkan barang-barang di ruang tamu. Aku mengajak Guntur untuk keluar dari rumah ini untuk segera melapor ke polisi. Tapi Guntur hanya meringkuk ketakutan. Aku sempat tidak menyadari dan hendak marah kepadanya. Namun saat mata ini tidak sengaja melihat keluar pintu, betapa aku terkejut. Sosok pocong berdiri tegak di depanku. Aku terpental hingga tubuh ini menumbur dinding. Sesak nafas ini, kedua tangan pun hanya menggenggam perut. Seharusnya sejak tadi siang aku sudah melapor polisi. Apalagi ketika Andrian pergi meninggalkan mobil itu. Entahlah apa maksudnya, aku semakin tidak mengerti. Tiba-tiba pintu kamar tertutup kencang. Guntur histeris. Tepat di wajahnya, kaki pocong melayang. Kami tidak bisa kemana-mana. Aku hanya memepet tembok dan kedua tanganku menutup seluruh wajah, sedangkan Guntur meringkuk di dalam selimut. Namun, aku melihat pemandangan yang benar-benar menakutkan. Pocong yang berdiri di hadapan Guntur tiba-tiba menghilang, tapi kawanku itu berteriak. Tubuh Guntur terangkat ke atas, matanya memutih dan suaranya menggeram. Aku pun menyeret tubuh perlahan-lahan menjauh darinya. Aku hendak berlari keluar untuk memohon pertolongan. Namun, saat berlari, pintu kamar tertutup kencang hingga tubuhku menumbur kayu keras itu. Aku tidak mampu berbuat apapun. Aku hanya duduk dan tidak sanggup berkata. Bibirku keluh dan gagap. Sedangkan Guntur yang tadi melayang tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tapi ketakutan belum usai. Pocong itu tiba-tiba berdiri di sisiku. Aku mendengar geramannya, sangat menakutkan dan yang aku mampu hanya pasrah. Aku sangat berharap bisa terbebas dari rasa takut ini. Apalagi Guntur sudah tidak bergerak. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Akhirnya aku merangkak, berusaha menggendongnya. Namun entah kekuatan apa yang menyeret kakiku. Aku tersungkur di bawah pocong yang mengerikan. Tidak tahu lagi. Dan pagi itu aku terbangun. Suasana rumah sudah ramai oleh para tetangga dan montir. Aku juga melihat polisi sedang menyelidiki mobil Andrian. Brian, seorang montir yang telah bertahun-tahun bekerja denganku, mengatakan bahwa dia langsung memanggil pertolongan ketika mengetahui kami tidak berdaya. Pagi itu kondisi rumahmu udah sangat berantakan. Banyak benda-benda yang pecah. Dari mulut kalian ada bekas bercak darah, kata Brian. Setelah itu, polisi menghampiriku. Mereka heran tentang mobil Andrian. Mereka telah beberapa hari mencari mobil mewah itu. Aku tidak mau banyak berpikir. Aku menceritakan semua kepada polisi, kecuali kejadian seram yang kualami. Polisi meminta tanda tanganku untuk membawa mobil Andrian sebagai barang bukti tabrak lari. Aku pun dijadikan saksi yang sewaktu-waktu akan dipanggil ke kantor polisi andai dibutuhkan. Baiklah, kataku dalam hati. Sambil meringis menahan sakit, aku melangkah membersihkan diri. Aku kaget. Kamar mandi telah berantakan dan gayungnya pecah berkeping-keping. Tanyaku dalam hati, kekuatan apa yang telah mengganggu? Ayo, antar aku menengok Guntur di rumah sakit, ajakku kepada Brian. Sampai di rumah sakit, aku melihat Guntur sedang dirawat. Suster mengatakan dia baru saja makan. Namun jangan diajak berbicara banyak karena masih syok dan perlu istirahat, serta perlu penanganan ekstra. Aku melihat Guntur melamun saja. Aku bertanya, tapi dia hanya mengangguk. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah sakit. Tidak ada yang aneh di rumah sakit ini. Ranjang Guntur bersebelahan dengan orang lain. Sehingga ketika aku menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Brian, seorang bapak yang sedang menunggu istrinya menghampiri kami,
sementara Guntur telah tertidur pulas karena pengaruh obat. Bapak itu bernama Zulfikar. Dia percaya 100% terhadap ceritaku. Menurutnya, arwah dari tabrak lari selalu menghantui selama misterinya belum terkuak. Apalagi jika jasadnya diperlakukan tidak layak. Dia pernah menumbur anak kecil. Dia sendiri yang menguburkan anak itu, tanpa lebih dulu memandikan atau membersihkan darahnya. Selama 1 minggu, dia seperti orang gila. Dia berkeliaran di jalan dan menjerit ketakutan. Sosok anak kecil itu terus mengikutinya. Menurutnya, sembuh setelah seorang ahli agama menenteramkan jiwanya. Perlahan-lahan, dia mulai mengingat kuburan anak itu. Dia menyerahkan diri ke polisi setelah membongkar kuburan korban. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam penjara. Sampai pada suatu waktu, keluarga korban datang dan memaafkannya. Akan tetapi sejak dia membongkar kuburan anak kecil itu dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya kepada orang tua korban, gangguan itu menghilang. Dia memberi kontak ahli agama yang dapat menolongku dari kerumitan ini. Dia memintaku bergegas menghubungi orang itu setelah mengetahui kondisi Guntur. Sial bagiku, harusnya yang mengalami kengerian ini adalah Andrian. Dialah orang yang semestinya bertanggung jawab. Akan tetapi, meski aku telah memberikan alamat rumah Andrian, namun polisi tidak menemukan. Dia menjadi target buruan polisi dan berstatus DPO. Yah, harus kuakui, sempat terbersit ingin melupakan masalah ini dan tidak menghubungi ahli agama itu. Namun, keinginanku sirna ketika mendengar Guntur terbangun. Dari ranjang pesakitan, wajah pucatnya kian memprihatinkan ketika dia menyebut kata pocong. Matanya menatap ke arah jendela, sehingga mau tidak mau suster memberi obat penenang. Temanmu mengalami trauma atas kejadian yang menakutkan. Sebaiknya coba pengobatan alternatif saja, karena tidak baik jika dia selalu mengkonsumsi obat penenang, apalagi kondisinya seperti itu, kata dokter jaga. Kebetulan malam itu Bapak Zulfikar sudah tidak lagi menginap. Aku lupa menanyakan nama si ahli agama. Tapi beruntung aku dan Brian telah menyimpan nomornya. Namun saat aku menelponnya, nomor itu sibuk. Setengah jam aku coba lagi, tapi masih begitu. Aku sempat putus asa. Guntur menjadi seperti ini juga karena menemaniku. Tapi andai dia tidak datang, mungkin aku akan bunuh diri. Guntur kembali mengigau. Yang disebutnya masih pocong. Aku kian tidak karuan. Setengah jam lebih Brian belum kembali, padahal hanya menebus obat dan beli makan. Lalu terdengar suara daun pintu terbuka. Brian datang bersama seseorang. Perawakannya seperti orang soleh. Ini dia Haji Zalili. Dia orang yang tadi nomornya dikasih Pak Zulfikar, sergah Brian. Alhamdulillah. Mari Pak, duduk. Tadi saya menghubungi nomor Bapak, tapi sibuk. Mungkin lagi ditelepon Brian ya? Tanyaku. Setelah berbincang-bincang dan menceritakan semua yang terjadi, Haji Zalili langsung melihat kondisi Guntur. Malam itu kondisi teman kalian sedang kurang sehat, sehingga dia diikuti oleh sosok gaib, ujar Haji Zalili. Dia tidak banyak menyarankan. Malam ini dia menetralisir Guntur. Darah keluar dari mulut Guntur. Menurut Haji Zalili, itu karena dia telah dirasuki sosok gaib. Tapi setelah dinetralisir, Guntur kembali dapat berbicara dengan kami. Besok Haji Zalili akan datang ke rumahku setelah Guntur diperbolehkan pulang oleh dokter. Semenjak didoakan Haji Zalili, Guntur sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Dia juga sudah bisa tertawa dengan kami. Dokter turut senang. Menurutnya, Guntur tidak mengalami sakit medis. Dia hanya syok. Jadi, dia sudah diperbolehkan pulang. Namun, dia tidak akan kuantarkan ke rumah. Brian dan dia harus menemaniku. Hari masih siang. Aku dan Brian menikmati es kelapa muda. Tidak lama berselang, Haji Zalili datang menepati janji. Dia datang menggunakan motor bebek keluaran tahun 2000-an.
Aku lebih dulu menyuguhkannya kopi. Kami berbincang-bincang tentang kejadian mengerikan itu. Baiklah, malam ini kamu ke rumah pamong desa. Undang warga sekitar untuk yasinan. Temanmu Brian beli suguhan panganan untuk nanti malam. Sedangkan aku menjaga Guntur sambil melenyapkan kekuatan hitam, kata Haji Zalili setelah mereguk kopinya yang kubuatkan. Malam yasinan itu akhirnya tiba. Haji Zalili tidak pulang. Dia mandi di rumahku. Anehnya, saat keluar dari kamar mandi, aku melihat dia menebar garam yang telah dibacakan doa-doa. Aku hendak bertanya, tapi dia lebih dulu berbalik arah dan mengatakan, mobilnya memang sudah dibawa polisi, tapi jin itu masih bersarang di sekitar rumah ini, terutama di kamar mandi dan pohon seri yang menjadi tempat teduh bagi mobil-mobil usang. Semoga yasinan yang kita gelar sanggup mengusir jin itu, katanya. Butir-butir keringat keluar dari keningku. Aku mulai berpikir untuk pindah dan menjual rumah ini. Tapi Haji Zalili seperti mendengar batinku. Tak perlu kau jual, sosok itu pasti pergi, ujarnya. Azan Isya berkumandang. Kami sholat berjamaah. Akan tetapi, yang dikatakan Haji Zalili benar, sosok itu belum pergi. Pohon seri berayun kencang dan gayung kembali terbanting. Aku jadi tidak khusyuk. Aku merasa Brian dan Guntur pun demikian. Apalagi Guntur menjadi saksi betapa ngeri pocong berkain lusuh itu. Namun Haji Zalili kian mengencangkan bacaan sholatnya, hingga aku dikagetkan suara bohlam ruang belakang yang meledak. Sudah, jangan risau. Yuk kita siap-siap menyambut yang datang, ujar Haji Zalili. Aku tidak menyangka banyak para tetangga yang berdatangan. Aku teringat ibu bapak yang dulu selalu bersosialisasi dengan para tetangga. Tentu kedatangan mereka ke sini bukan karena aku, tapi karena mengingat bapak dan ibuku. Semua pun duduk bersila. Haji Zalili mulai membuka acara. Dia menjelaskan semua yang terjadi. Maksud bapak-bapak sekalian diundang kemari untuk membantu anak ini mengusir sosok gaib. 2 hari yang lalu ada pelanggan yang ingin memperbaiki mobilnya. Namun kendaraan itu bekas menabrak orang. Korbannya tewas dan ditinggal begitu saja. Sosok jin telah mengikutinya sampai kemari. Saat ini sosok itu belum mau pergi. Karena itu saya mengharap ketulisan saudara-saudara sekalian untuk mendoakan rumah ini agar kembali seperti semula. Itulah yang diucapkan Haji Zalili. Kemudian pembacaan doa dan ayat-ayat suci dipimpin pengurus masjid. Haji Zalili enggan mendahului. Saat di pertengahan, Guntur tertawa lalu menggeram, matanya memerah. Dia mengobrak-abrik segala yang di dekatnya. Namun Haji Zalili meminta imam masjid untuk meneruskan pembacaan doa hingga selesai. Haji Zalili menghampiri Guntur kemudian berbisik di telinganya. Guntur kesakitan, namun tidak lama kemudian dia terkapar. Tapi suasana kian mencekam. Pintu kamar dan depan rumahku tertutup kencang. Di ruang tamu seolah ada angin kencang. Kue-kue beterbangan dan yang ada di sana kehilangan fokus. Semua belum usai. Suara serak yang mengerikan ikut mengaji. Entah mengapa, aku sempat melihat ke arah lorong belakang rumah yang menuju kamar mandi. Di antara gelapnya ruang itu, aku melihat sosok berkain putih berdiri menghadap kami. Tubuhnya tinggi dan cukup besar. Ini jin yang sulit ditaklukkan, katanya setelah menyelesaikan doa. Sedangkan bapak-bapak mengucap istighfar. Namun dari raut wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Semua ketakutan karena pocong itu masih berdiri di sana. Tapi tidak lama, karena sosok itu kemudian pindah ke pohon seri. Tubuhku kian merinding. Pohon seri berayun kencang hingga ku dengar ranting-rantingnya yang patah dan berjatuhan menumbur besi-besi tua berkarat di bawahnya. Imam masjid dan Haji Zalili meminta kami untuk tenang. Mereka berdua berjalan ke sana. Kalian tetap di sini, jaga Guntur, kondisinya sangat lemah, ujar Haji Zalili. Brian yang ketakutan
masih memangku kepala Guntur, sedangkan aku berdoa tiada henti sambil mengipas-ngipas. Guntur adalah yatim piatu. Dulu dia tinggal di Bandung, datang ke daerahku karena menjadi buronan. Namun beruntung, saat kesini dia bertemu dengan orang baik hingga akhirnya mendapatkan ilmu teknik mesin. Aku tidak mau terjadi apapun dengannya. Dia berada dalam situasi pelik ini karena permintaanku. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan patahan batang pohon. Semua bapak-bapak yang berada di dalam rumah mengucap istighfar. Namun dari plafon terdengar suara gaduh. Lalu pocong melayang turun menembus langit-langit. Dia berdiri di tengah-tengah lingkaran. Sontak semua menjauh. Pocong itu menggeram. Dari dalam kain kafan seolah ada darah yang keluar, namun tidak sampai jatuh ke lantai. Seisi ruang beraroma anyir dan amis. Beberapa orang merasa mual. Tujuanmu bukan di rumah ini. Segera tinggalkan tempat ini, Haji Zalili berkata kepada sosok itu. Kemudian ia melemparkan sesuatu ke arahnya. Api kecil menyala disusul kepulan asap. Sosok itu menghilang diiringi rintik hujan. Imam masjid mengucap alhamdulillah. Akan tetapi Haji Zalili mengajak kami untuk kembali melingkar lalu berdoa. Sosok itu sudah pergi, mungkin menghantui orang yang telah melakukan tabrak lari. Sekarang rumah ini sudah tidak ada gangguan. Besok temanmu sudah siuman. Saya berpesan jangan segan memanggil saya atau imam masjid andai gangguan kembali terjadi. Malam ini saya harus pamit karena keluarga di rumah menunggu, kata Haji Zalili sebelum pergi. Dari perkataannya itu, gontai keriuhan berangsur pulang. Aku dan Brian membersihkan sisa-sisa kengerian. Sungguh, aku merasa merinding. Sesekali aku dan Brian saling berpandangan. Untuk ke kamar mandi pun, aku atau Brian saling menemani. Saat aku menemani Brian, otomatis aku menunggu di luar. Aku benar-benar ketakutan. Takut kalau pocong itu muncul di hadapan. Tapi semoga pocong itu memang sudah benar-benar pergi dan menuju ke rumah Andrian. Terima kasih Mas Alfarizi untuk kiriman ceritanya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga bisa mengantarkan menuju mimpi indah. Dan sampai di sini saya menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.